His perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Yesaya 32 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Setelah kematian dan kebangkitan Tuhan, sesaat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4-5, demikian bunyinya, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Perkataan Yesus tentang menjanjikan, tentang menantikan akan janji Tuhan, akan janji Allah dan baptisan Roh Kudus, menerangkan tentang apa yang Yesaya katakan mengenai sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Hal ini berbicara tentang perubahan yang adikodrati yang dilakukan oleh Roh Allah yang ada di dalam kita, yang mana hal ini tidak dapat dihasilkan oleh manusia dari dirinya sendiri. Kekeringan dan bayangan kehampaan serta keputusasaan begitu dekat dan melekat dengan manusia. Tetapi itu semua akan berubah drastis ketika roh itu tercurah. Tempat yang tadinya kering, seakan padang gurun nan gersang, akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Hal ini selaras dengan apa yang ditulis di dalam Yesaya 61 ayat 1-4. Dikatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Inilah yang membuat mereka yang tadinya tidak memiliki pengharapan oleh karena reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan memperbarui kota-kota yang runtuh, bahkan tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Apa yang Yesaya tuliskan, yaitu mengenai kelepasan dan semangat yang baru, akan adanya pembangunan dan pembaharuan serta damai sejahtera.
di mana pohon buah-buahan akan berbuah lebat, memiliki keindahan dan ketenangan serta ketentraman yang hanya dapat dihasilkan oleh Roh Allah yang dicurahkan bagi kita. Tapi semua ini hanya dapat dinikmati di saat kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Karena kebenaran yang ilahi baru akan muncul ketika kita hidup di dalam Tuhan. Ketika kita hidup di dalam roh dan kebenaran. Dan yang harus kita lakukan adalah meminta. Karena Roh Kudus dicurahkan atas mereka yang haus, yang rindu, dan yang membutuhkan. Roh Kudus adalah bagian yang terbaik dan paling utama yang kita butuhkan hari-hari ini. Karena Roh Kudus akan menuntun kita dan membawa terang atas jalan yang kita tapaki. Oleh sebab Roh Kudus adalah bagian yang terbaik dan yang paling utama yang kita butuhkan hari-hari ini. Seperti yang tertulis di dalam Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Dikatakan, "Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Lalu berjalanlah dalam pimpinan Roh, sehingga damai sejahtera Allah memerintah dalam hati dan yang akan memenuhi kita dengan segala kebaikan Tuhan." Tuhan Yesus memberkati.